Nah, pembahasan kali ini kan tentang Rohingya nih. Kan? Ya. Menurut lu nih, gua nih kan, pantas gak sih kita menghargai satu ras datang ke Indonesia? Wah. Menurut gue sih nggak pantas. Dalam tanda Kenapa kutip tuh? ya. Iya. Kenapa nggak pantas? Pikirnya udah dikasih nasi nih, kasih nasi, mintanya banyak lagi, terus dikasih duit, mintanya kurang lagi. Itu emang semua fungsi Rohingya kayak gitu semua apa gimana? Waduh, gue kurang tahu, tapi gue dapet infonya di sosial media kayak gitu sih. Oh, berarti media menggorengnya dari Iya. media. Bisa jadi. Iya. Jadi belum tentu benar sepenuhnya. Iya. Iya. Tapi nih, dalam tanda kutip ya, Apa tuh? di negara tetangga kita nih, Malaysia, ras Rohingya nih menuntut hak asasi tanah. Sampai ke tanah. Sampai ke tanah nih. Sebagai timbal balik. Sebagai timbal balik. Juga ya. Nah, Udah berat sih ini. kalau udah mencakup ke tanah kan dia mau diakui sebagai warga lokal ya. Nah, tanggapan lu nih, kok bisa gitu seorang tamu datang ujuk-ujuk, ya kan? Tanpa paspor. Tanpa paspor, ya kan? Dibiayain, saya sudah dibiayain pertumbuhan lah, tumbuhnya anak, ya kan, segala macam dan lain-lain perkawinannya dia. Ditampung lah ya. Ditampung, kerjanya makan tidur, bikin anak bisa lah ya kan? Udah kelarnya populasi makin meningkat, minta hak asasi tanah, mengakui bahwa dirinya tuh warga lokal. Itu sebagai, kalau dalam tanda kutip ya, menurut gua kalau kayak gitu nih bisa disebut dengan juga beban ya, bisa juga disebut apa dalam tanda kutipnya apa nih ras Rohingya sebagai perdagangan orang dalam tanda kutipnya kok bisa nih bisa di laut ya kan, di laut konteksnya yang kapal selamanya terdeteksi, masa iya ini yang perahu kayu enggak ya. Jadi menurut lu iya kenapa ya kok bisa masuk bahkan sampai kuartal 3? Ada gak campur tangan menurut lu pemerintah? Pasti ada. Menurut gua nih, Iya. ini kan Rohingya pakai kapal yang katanya itu ada satu orang nih yang dari Rohingya itu bikin kapal terus disewain ke pengungsi-pengungsi itu nih. Intinya kayak yang mau naik kapal ini bayar berapa ribu misalkan, dia kan pasti kan karena yang menumpang itu banyak punya modal gitu. Di orang Indonesia juga ada yang nggak jujur banget lah. Iya. Karena mungkin yang punya kapalnya itu punya modal buat seragam juga oknum gitu. Oh iya. Mungkin maksudnya ini menurut pandangan gua aja nih. Iya. Mungkin yang punya modal gitu yang udah meraup untung dari sewa-sewa kapal itu ngebayar ke oknum pemerintah kita yang menjaga laut kita ini. Oh biar lolos. Ya mungkin. Tapi sebabnya UNHCR ya. Dia kan juga sebagai dalam tanda kutip organisasi yang menghalalkan yang gimana ini pantas loh untuk berada di Indonesia, bahkan beliau nih satu organisasi bahkan berani menentang untuk mendapatkan satu pulau dari Indonesia untuk keberadaan Rohingya ini. Jadi menurut lu Dok, gimana nih? Menurut gua nih ya, ada campur aduk antara Campur aduk maksudnya? Rohingya sama organisasi ini. Karena kenapa? Karena organisasi ini isinya itu orang-orang Rohingya. Oh iya. Anggota-anggotanya banyak. Anggota-anggotanya banyak orang Rohingya. Masalahnya lolos. Histori UNHCR nih di Indonesia historinya belum kelihatan ya, maraknya kedengaran di Indonesia baru-baru ini kan. Ini peran sama diri sendiri ya. Buat Iya kayak kita buat percaya buat satu organisasi. Kalau misal kayak FPI kan udah gede, FBR, ya. Tapi dalam tanda kutip dia kan termasuk radikal menurut masyarakat Indonesia kan. Nah, repot juga sih ngasih solusinya ke pemerintah gimana kan. Terus menurut lu juga nih, kan, kalau kita anggap nggak pantas nih, tapi dari pemerintah, wah berarti Indonesia melanggar hak asasi manusia. Dalam Pancasila kan kesejahteraan rakyat. Nah menurut lu tanggapan lu gimana nih kalau semisal kita dongkrak masyarakat Aceh buat menolak karena isunya wah Israel jadi dua nih. Oh iya. Israel jadi dua nih. Tapi dalam bentuk kecil ya. Ya dalam bentuk kecil nanti populasinya makin banyak habis. Ya. Berarti paham. Mumpung belum terlalu jauh. Iya, belum terlalu jauh. Solusinya sih. Tapi
Rohingya udah suruh kasih pulau aja. Iya. Wah, itu sih. Nah, wakil presiden juga sih. Repot juga. Gimana ya? Wakil presiden speak up nih Ya. bahwa dalam tanda kutipnya ini masyarakat Rohingya oke kita tampung, kita kasih pulau. Nah kalau dikasih pulau, dia maunya kerja, ibaratnya bercocok tanam segala macam, Ya. terus menaati norma yang ada di Indonesia, bisa oke lah. Tapi kan di orang nih ibaratnya yang makan dikasih makan dia Iya. kurang, dikasih duit dia kurang, Iya. Gak mau ngapa-ngapain lagi ya. tidak mau ngapa-ngapain. Emang sebelum membahas yang lain nih, Iya, kan awalnya Rohingya di Myanmar. iya. Kenapa dia bisa lontang-lantung gitu? Ibaratnya kenapa bisa keluar dari negerinya sendiri? Ya, kenapa bisa diusir dari negaranya sendiri gitu? Kenapa ya? Iya. Kenapa? Kalau menurut gua, kenapa di Rohingya ini yang yang gua baca ya, Iya. dari 2017 sebelum Pak Jokowi nolak tuh, Ya. dia kan Pak Jokowi keras nolak, dikomentarin sama masyarakat Indonesia bahwa hashtag save hak asasi manusia, Rohingya. Rohingya segala macam. Nah sekarang udah ketahuan sifatnya, baru tuh penolakan segala macam. Kenapa? Dalam tanda kutip lu nanya kenapa nih kan? Kenapa kok ditolak kenapa kok bisa lontang-lantung atau bisa keluar di negeri ini? Yang pertama di kasus Rohingya nih, orang-orang Rohingya nya ya dalam tanda kutipnya pembuat onar. Kedua rusuh pelecehan seksual secara terang-terangan. Oh. Yang kebanyakan di Myanmar yang dilecehkan itu orang muda. Nah kalau semisal nih dia aja yang orang muda baik berani melakukan, apalagi mayoritas ibaratnya orang Islam di mana-mana Aceh tuh. Oh iya. Bener. Kan? Wah, ini terima kan nih kalau orang Rohingya pelecehan di Aceh dihukum cambuk. Lebih parah lagi itu. Belum ketahuan kan, tapi ada yang sudah menikah sama orang Aceh ada. Tapi kalau ada itu di 2019. Ini udah kuartal 3 bro. Udah Maksudnya, lama. pengungsi yang ini Enggak, pengungsi yang lama sebelum ini kan baru enak nih. Kan mereka diusir dari sana kan karena rusuh. Iya. Gitu gitulah kayak seksual gitu. Kenapa bisa di? Iya, kenapa bisa ditampung? Kenapa bisa ditampung di Indonesia? Yang jadi pertanyaannya nih, negara lain gitu ya. enggak. Kalau di negara lain sih, Tapi kenapa jadi Indonesia mulu gitu jadi tumbanya gitu. jadi transit lah ya, transitnya nih. Soalnya kan negara ya. sebelumnya nih Iya. si Rohingya ini niatnya tujuan terakhir pengungsiannya itu Australia nih. Australia kalau enggak sama Malaysia ya, Malaysia. kalau nggak salah ya. Mungkin sebelum lewatin Australia kan lewatin benua Indonesia dulu nih mungkin. Jadi mungkin transit yang terdamparnya kapalnya itu. Oh. Karena jauhnya juga jalan juga Iya. sih dari Myanmar ke Australia. Tapi kalau emang terdampar, kenapa lama banget menetapkan? kenapa harus kita ibaratnya ngasih itu sih? Iya. Ngasih tempat, ngasih makan, ngasih oke lah kita bilang rasa kemanusiaan di dunia tinggi rasa kemanusiaan segala macam. Nah kalau dikasih nasi, dikasih kebutuhan segala macam pangan dan lain-lain, ya lu sebagai tamu terdampar ibaratnya nggak tahu apa-apa punya duit juga enggak. Oh. Ya kan? Iya. Ya udah lu makan apa yang Terima lu aja kasih, gitu ya. nggak usah bacot, nggak usah ibaratnya Kurang nih. nggak usah Kayak jadi gimana pada jadi menolak. makanya pada ribut tuh gara-gara itu. Tapi kalau jujur ya, gua pribadi pro kalau orang Rohingya diusir Iya. karena setuju banget gua malah. Karena satu orang kita aja buat ngasih duit 90.000 itu butuh waktu Iya. 16 jam 12 jam segala macam kan. Dia cuma duduk manis dikasih duit dia dikasih hidup dikasih makan tidur segala macam kasih tempat walaupun pengungsian ya Iya. tidur rame-rame. Tapi menurut gua nih kalau misalkan masalah penerimaan di Aceh gitu, kalau misalkan dari pihak UNHCR itu masih waktu nih kasih tahu ke pemerintah Indonesia, ini pengungsi Rohingya itu sampai tenggang waktu misalkan 1 bulan lah lamanya lah, kita masih bisa kontrak kan, maksudnya Oh masih terima gitu, masih ya. kontrak. Ya, masih terima. Menjunjung tinggi Hak kemanusiaan. asasi manusia, ya. Tapi kalau misalkan batas. Nah, ya, tapi kalau misalkan pengungsi Rohingya yang minta selamanya di sini mah kita kayaknya harus Tapi kalau kata gua nggak setuju sih. Mending misalkan Rohingya datang, Iya. usir. Karena kenapa? Kalau kita bicara kemanusiaan, banyak tetangga kita yang kelaparan. Banyak Ah, gereja juga iya. sih banyak. Jadi melihatnya dari yang dekat dulu lah, jangan langsung Rohingya gitu ya. Negara
negara sendiri aja belum Kalau ada gitu. menurut gua pribadi ya ada perdagangan manusia sih ya. Iya, Di situ ya. Kalau Orang menurut gitu gua, ya. karena ibaratnya, lah kok bisa lewat, bisa tembus ya. Pasti ada main. Ibaratnya punya keturunan juga di sini. iya, punya keturunan juga. Ibaratnya pertahanan Indonesia yang jadi pertanyaan. Nah, Kenapa lemah banget ya? Kenapa lolos gitu? Pas zamannya Bu Susi kan jalannya Nah. mulai lewat kapal kayak gitu bro. Ya kan? Nongol dikit bendera udah jedur, dibom. tapi emang ada historinya nggak sih kalau misalkan ini kan alasannya kedampar di Pulau Indonesia nih. Alasan pertama di 2017, alasan utamanya tuh terbawa arus. Oh, iya. Makanya kedampar, Kedampar kan? kedampar. Dan di awal kuartal pertama nih dikasih waktu, jenjang waktu lu minimal seminggu ya di sini cabut lagi ke arah tujuan lu. Nah kalau sekarang udah malah dikasih makan. Enggak, maksudnya ada historinya nggak sih kayak negara-negara lain nih, kayak Rohingya nih alasannya kedampar di, misalkan satu contoh Australia nih, kedampar di Australia terus Australia langsung yang di sini usir gitu. Ada selain Indonesia ada yang Menolak. nggak sih? Yang jelas kalau dia kan tujuan pertama Australia sama Malaysia. Ya. Waktu itu ada omongan bahwa ke Singapura. Dalam tanda kutip nih orang Singapura Ya. akan menerima orang-orang yang cuma berkompeten sih. Iya, iya. Oh, iya. Dilihat dari negaranya dia. Iya, cuma gitu ya. Cuma ibaratnya orang-orang yang berpola pikir secara logiknya itu tinggi. Juga Masalah politik. penduduknya juga ada tinggi di sana, lahan rumahnya itu sangat tinggi. Iya. Tapi gue mau nanya, pulau yang dekat sama Malaysia itu pulau apa ya di Indonesia? Wah, kurang. Kalimantan Kalimantan. atau? Kalimantan ya. Tapi kenapa terdapat di Aceh? Terus yang dari Malaysia? Karena area dari Myanmar mungkin ya. Iya, dari mungkin. Malaysia. Jadinya yang dekat aja. Disuruh jangan geografis. Iya sih. Tapi kan katanya bawa arus kan, Iya. bawa arus gitu gua. Kita jadi kelihatan bodoh. Iya. Nah, mungkin kira apa aja sih solusinya mungkin bisa disebutin salah satu. Kalau gue solusinya sangat pro untuk tidak mengizinkan bahwa rakyat Rohingya itu ada di Indonesia. Menurut gue sangat pro gue untuk mengusir tabiat-tabiat orang kayak gitu yang nggak tahu diri lah kasarnya. Karena ditolong juga ya, malah nggak tahu diri gitu. Iya. Solusinya. Membawa Islam tapi nggak bisa syahadat kan, media juga menggoreng bahwa menurut gue sangat pro ya kalau media menggoreng karena orang Aceh nggak punya power nih, yang gerak mahasiswa di sana nggak ada powernya, makanya butuh netizen Indonesia buat ngegoreng berita ini. Bahkan udah jalan 2 minggu kan berita ini sampai viral, bahkan pembahasan dari 2017 pun keulang lagi. Jadi kalau menurut gue sih pemerintah Harus cepatnya gitu ya. harus cepat. Harus tegas gitu ya, jangan pertanyaan. Ibaratnya masalah PKB aja nih, OPM ya kan, PKB itu sih belum selesai nih kita hari ini. Tiba-tiba ada datang masalah Rohingya yang kasarnya iya lu kan ngeberontak segala macam lu sediain, oke gua sediain makan dan lain, lu gak ngeberontak nih. Tapi kan di Myanmar aja nih orang buat tentara kan, di Myanmar aja nih orang satu kasih ini buat tentara pemberontakan. Pasti ada alasan juga Myanmar kenapa membantai si Iya. Rohingya ini. Pasti ada karena Nggak mungkin. perusuh di Malaysia aja udah tahu kan, ribuan orang bahkan demonstrasi di Malaysia tuh untuk minta hak asasi tanah cuy. Kalau yang kejadian lagi Aceh nggak ada power kalau gue menurut gue. Harus dibantu pemerintah sih ya. Iya, Aceh nggak ada power. Waktu dalam tanda kutip Aceh kan ngajuin Aceh Merdeka dulu. Oh, Kan dulu ada Aceh Merdeka ya kan. Pada akhirnya kan karena mereka mungkin ya nggak ada power, Nah, masih bersatu sama Indonesia. Nah kalau kayak gini kan gampang dipecahinnya. emang nggak bisa berdiri sendiri juga dia. Iya nggak bisa. Di Aceh ada apa sih ya kan? Nggak kuat lah secara militer gitu lah ya. Secara kalau misalnya kalau di Papua, oke dia bisa pindah apa mau merdeka sendiri kan ada satu hal yang di Papua yang tertanam gitu, entah batu bara, entah Biasa juga. segala macam dan lain-lain. Orang timur sana kan manfaat di tanahnya tuh banyak. Tapi kira-kira ada nggak sih presentasinya tuh bakal ngelawan gitu suatu saat Rohingya ini kalau misalkan Ada, menurut gua pasti lah. pasti ada. pasti bakal merebut gitu Semakin ya. banyak populasinya dia di sini ya pasti banyak Ada power makin gitu ya. kuat dia buat berontak pasti. Ibaratnya nih ya, ibaratnya Rohingya nih kalau emang bakal nantinya netap di Indonesia, akreditasnya sama kayak daerah di Lampung. Mohon maaf nih ya,
di Lampung. Orang Lampung datang ke Jawa, datang ke Jakarta, datang kemanapun, banyak perusahaan yang blacklist orang Lampung tuh. Banyak perusahaan yang blacklist karena terkenal premanisme, kriminalisme. Nah, yang paling terkenal begal gitu ya. iya, ibaratnya kalau emang nih sampean datang ke Lampung dari Bakauni turun dengan segala macam, sejajaran nemu tuh, ya kan, orang-orang jual motor, ditanya suratnya mana, nggak ada. Aku motor baru nggak ada bro. Iya, itu yang jadi pertanyaan, makanya banyak kriminal di Lampung tuh banyak, makanya orang ngecap kalau misalnya ada juga di Jakarta, di Jawa, orang mana lu? Lampung ya, orang mana lu? Lampung ya, makanya ibaratnya nih bisa belajar dari Lampung kan, dia terkenal premanisme aja sampai gini, apalagi nih orang nih udah 2000, ya kan 2000 naik populasi kan, pemberontakan, oh udah pemboikotan deh, gak tau bisa bukan premanisme aja. Ini ngomong-ngomong masalah ras ya nih. Iya. Kalau misalkan suatu ras kan pasti kan ada kepalanya gitu ya. Ini kan, nah ya, maksudnya kan kayak misalkan di desa nih, desa kan pasti ada kepala. Ada sama ibaratnya kalau nggak mungkin juga kan ras. Ada yang gerak Iya, mungkin aja. iya, nggak mungkin satu organisasi ini nggak ada yang ketua ngompor nggak ada. Ibaratnya, oh gue mau boikot nih, ibarat kayak zamannya Pak Soeharto lah, ya kan, gue boikot, break, ayo mahasiswa masyarakat 98 pada ngejalan segala macam. Tuh, Masih ada yang masih ada yang ngompor. Menurut lu ini pemimpinnya ini pasti ada kayak apa ya namanya, unsur dari luar gitu, kayak misalkan nih ada yang misalkan kayak contohnya OKB gitu kan, ketuanya kan katanya disuruh-suruh sama pemerintah Australia gitu biar Papua ini lepas terus Australia masuk gitu ya. Ya, Kalau misalkan dari masalah ras Rohingya itu pemimpinnya kayaknya ada masukan-masukan kayak apa namanya, doktrin-doktrin dari negara lain nggak? Maksudnya kayak buatan gitu. Kalau menurut gue ya, gue bukan masyarakat Rohingya aja nih yang didoktrin, tapi masyarakat dari Acehnya nih. Ibaratnya, oke lah, misal ketua daerah di Aceh, lu gua bayar sekian, masukin masyarakat lu. Tampung nih ras-ras nggak jelas, ibarat ras-ras tabiat yang enggak dan tanda kutip nggak bisa diatur. Pasti ada dia. Di omongan-omongan kayak gitu pasti ada, ibaratnya di Indonesia aja ya. Si Mai bisa ke biro jasa kok. Apalagi itu ya. Apalagi kayak ginian di Indonesia loh. Si Mai bisa di biro jasa kan. Nempel lagi ya. Saya lu bayar sekian jadi. Gak sampai 5 menit. Udah ada yang rencanain gitu ya. Iya udah pasti lah. Jangan kayak gitu aja gitu ya. Tapi menurut gue ya ini juga permainan dari pemerintah ya. Maaf. Kenapa pemerintah nggak langsung bertindak tegas? Iya. Malah mereka menginginkan duit menurut gue. Oh iya. Tanpa memikirkan ke depannya. Ibaratnya cash flow-nya tuh ditangkap dulu nih, duitnya gue terima dulu lah, masalah belakangan segala macam gue adu dombain masyarakat yang di aman ini. Kalau segala macam kan dia cabut. Ya. Lu gimana bisa populasi 2000, di Aceh 3000, selisih 1000 kan, otomatis ngalah cabut ya kan. Tapi dalam tanda kutip pasti ada pertumpahan darah. Kayaknya pembahasan kali ini sumpah sih gokil aja. Seru banget. Kita bisa lihat Dari Pikiran Iya, ya, kita mungkin solusi ke depannya nggak tahu ya, hak apa yang dijadiin sama pemerintah, peraturan apa yang bakal dibuat sama pemerintah, tapi ya kita serahin aja lah sama yang Tapi kalau sih secepatnya sih ya, karena sebelum iya gua udah berobat. tapi intinya kalau misalkan sebelum lihat dari maksudnya keburukan-keburukan dari ras Rohingya atau misalkan oknum-oknum di pemerintah kita, kita sebelum menilai orang lain itu mendingan memperbaiki diri sendiri dulu lah. Oh, sebelum ibaratnya nggak bisa gua Iya. matang-matangnya berita nih, gua telan matang-matang berita yang ada. Tapi satu hal sih, apa tuh? kalau emang nih ya, dalam tanda kutip terjadi nih hal yang sama di daerah lain, udah selesai aja. Semoga sih niat baik pemerintah kita, maksudnya niat baik menampung masalah Rohingya ini nggak jadi masalah yang tambah gede gitu ya. Nggak jadi Palestina sama apa, Israel. ya kayak gitu bumerang gitu. bumerang. Udah ditangkap. Oke. Kayak gini aja ya. Alhamdulillah. Banyak, Banyak banyak. enggak, banyak udah bapak. Tapi
musik tadi gimana? Oke, sekian dari kelompok kami ya kan. Ada yang ini anjing. Ada gua Hafid, Ada gua Sahil. Ada gua Fadel Kalista. Ada gua Desya Ramadhani. Ada gua Rido. Oke, terima kasih dari kelompok kami pembahasan tentang Rohingya.